Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul dari firman Tuhan adalah Janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus menegaskan tentang janji Bapa yang akan digenapi dalam kehidupan murid-muridnya, yaitu bahwa mereka akan menerima atau mengalami baptisan Roh Kudus, suatu janji yang sudah dinyatakan jauh-jauh sebelumnya, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Kita lihat dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat ini juga yang dikutip dan disampaikan oleh Rasul Petrus ketika ia menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bingung mengenai peristiwa maupun manifestasi dari pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Sebagaimana kedatangan Yesus ke dalam dunia sebagai penggenapan janji Allah, maka pencurahan Roh Kudus juga merupakan penggenapan janji Bapa kepada semua orang percaya yang mau mengalami baptisan dan karya Roh Kudus. Janji ini berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun sangat disayangkan ada banyak yang tidak mau menanggapinya, bahkan ada juga yang menentangnya. Pengalaman baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang pasti dan nyata. Hal itu sama dengan orang yang mengalami baptisan air. Artinya, pengalaman baptisan air dapat dibuktikan secara nyata ataupun fakta. Demikian juga dengan baptisan Roh Kudus. Ada bukti dan tanda ketika seseorang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Baik baptisan air maupun baptisan Roh Kudus, keduanya adalah kehendak Allah yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Apa sih tanda atau bukti dari baptisan Roh Kudus? Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Diawali dengan tiupan angin keras dan lidah api yang bertebaran di atas kepala mereka. Kemudian saudaraku, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka ucapkan atau perkatakan. Suatu bahasa atau kata-kata yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan inilah yang menjadi tanda atau bukti ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan dalam peristiwa-peristiwa baptisan Roh Kudus selanjutnya, inilah satu-satunya tanda yang dipakai oleh rasul-rasul untuk membuktikan jika orang percaya telah menerima baptisan Roh Kudus. Hal itu bisa juga dilihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44-46, Kisah 19 ayat 16. Di situ kita melihat bahwa Rasul Petrus tidak membedakan tentang kepenuhan mereka di rumah Kornelius dan juga ketika kepenuhan yang dialami oleh rasul-rasul di kamar loteng Yerusalem. Apa tujuan baptisan Roh Kudus?
Ketika Allah memberikan janji yang begitu luar biasa, tentu ada pengaruh yang hebat juga dalam kehidupan orang-orang percaya. Peristiwa baptisan Roh Kudus di Yerusalem dalam Kisah 4 ayat 1-4 tidak hanya mengawali dimulainya zaman Roh Kudus ataupun zaman gereja, tetapi juga mengubah secara drastis pola hidup maupun sikap dan cara ibadah orang-orang percaya. Baptisan Roh Kudus memberi dampak atau pengaruh yang begitu hebat dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Mereka berani bersaksi, bahkan mereka bersemangat dalam menyaksikan iman percaya mereka. Pola dan sikap ibadah mereka yang penuh dengan sukacita dan kesungguhan. Bahkan kesukaan akan firman Tuhan dan doa yang begitu bersemangat. Mereka suka berkorban, mereka mengalami pertumbuhan iman yang sangat signifikan. Bahkan mereka sangat cinta akan kekudusan. Dan banyak hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan para murid pada masa itu. Saudaraku, bagi gereja Tuhan sebenarnya baptisan Roh Kudus bukanlah merupakan sebuah puncak pengalaman rohani. Melainkan ini hanya sebuah pintu masuk ke dalam jenis-jenis pelayanan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus yang akan membawa kita semakin mengenal keajaiban kuasa Tuhan. Dan juga pengenalan akan pribadi Allah yang semakin mendalam. Bagaimana sih cara kita menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, saudaraku, milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sikap ini menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan air Roh Kudus untuk kita nikmati. Roh Kudus tidak akan memenuhi apabila kita tidak mempunyai perasaan haus dan lapar, perasaan butuh akan Tuhan. Apabila kita membutuhkan sesuatu, maka pasti kita akan berusaha dan Roh Kudus mengerti kebutuhan kita. Orang yang lapar dan haus pasti akan dipuaskan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? Kita harus bertekun. Matius 7 ayat 7-8 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Menerima baptisan Roh Kudus adalah mutlak hak dari Tuhan. Jadi bukan karena kuat atau kerja keras kita. Tetapi saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang meresponi dan menghargai setiap jerih payah kita. Apalagi hal ini merupakan kehendak Allah sendiri atas kita. Sikap bertekun adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Para murid-murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka sungguh-sungguh, mereka bertekun dan mereka bersehati menantikan janji Bapa dinyatakan. Dan terbukti janji itu pun digenapi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? Tentu kita harus percaya. Percaya yang seperti apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa bagi setiap orang yang merindukannya. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berdusta. Dia pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, hari-hari ini kita sedang berada dalam sebuah momen di mana kita sedang menantikan, merayakan pencurahan Roh Kudus yang sudah Allah kerjakan bagi umat manusia. Suatu janji yang luar biasa yang akan mengubah kehidupan kita, menjadikan kita orang-orang yang berkemenangan, berani bersaksi untuk menyatakan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Baptisan Roh Kudus memang bukan puncak perjalanan iman kekristenan kita,
Tetapi ini merupakan jalan untuk kita melihat dan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Saudaraku, mari kita datang kepadanya dengan hati yang rindu, hati yang lapar dan haus, sungguh-sungguh, dan percaya bahwa ini adalah berkat yang disediakan Allah bagi setiap kita. Jangan ragu saudaraku, percayalah bahwa kerinduan Allah untuk membaptis kita dengan rohnya jauh lebih besar daripada kerinduan kita sendiri untuk menerima baptisan Roh Kudus itu. Apa yang kita rindukan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa, terima kasih buat janji-Mu yang sungguh hebat bagi kami, bahwa Tuhan akan membaptis dan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami sungguh merindukan dan percaya bahwa hal itu akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, yang tidak pernah lalai dalam menggenapi setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan kiranya itu terjadilah dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima setiap janji-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat berdoa dan selamat menyambut Hari Raya Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.